Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini materi kita yaitu cermin cembung ya. Cermin cembung itu di kehidupan sehari-hari itu ada kaca spion, ada layar pada televisi dan lain-lain ya. Pada kali ini Bapak akan memberitahu rumus dari cermin cembung. Rumus cermin cembung itu sama dengan rumus dari cermin cekung ya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, ini untuk mencari titik fokus atau jarak benda atau jarak bayangan. Kemudian di sini ada lagi M itu adalah perbesaran bayangan. Di sini ada keterangannya. M itu adalah perbesaran bayangan. Apakah dia diperkecil atau diperbesar ya. Kemudian H ini adalah tinggi benda ya. Kemudian H aksen itu adalah tinggi bayangan. Atau sama dengan sama dengan ini sama dengan bukan tambah ya. Oke. Kita ke contoh soal. Di sini ada benda setinggi 10 cm, ya kan? Ya, benda setinggi berarti tinggi benda ya. 10 cm ini tinggi benda. Tinggi benda tadi adalah H. Kemudian berada di depan cermin cembung, jarak fokus. Ya, jarak fokus tadi adalah F. Kemudian jika jarak benda ke cermin, nah jarak benda berarti S. Ya, diketahui H, diketahui F, diketahui S. Kemudian tentukanlah jarak bayangan. Jarak bayangan tadi adalah S aksen. Aksen itu tanda petik ini aksen. Kemudian B perbesaran bayangannya. Perbesaran bayangan itu adalah M besar. Kemudian tinggi bayangan itu adalah H aksen. Baik, kita bahas satu persatu, mencari jarak bayangan dulu. Ya. Tadi sudah ya, H tadi 10, kemudian F-nya itu jarak fokus itu 40. Nah, di sini perbedaannya. Kalau dia cermin cekung itu jarak fokusnya itu positif. Nah, kalau di cermin cembung itu jarak fokusnya itu negatif. Pasti negatif. Kenapa? Karena jarak fokus itu terletak di belakang cermin. Ya. Kalau dia terletak di belakang cermin itu tandanya negatif. Ini khusus cermin cembung ya. Kemudian jarak bayangannya, jarak bendanya adalah 60. Ditanyakan jarak bayangan S aksen, kemudian ditanya perbesaran bayangannya M, kemudian adalah tinggi bayangan atau H aksen. Kita cari dulu yang A, masuk ke rumus ya, ini rumusnya. Nah, karena dia cermin cembung maka fokusnya atau jarak fokusnya itu adalah negatif ya. Menjadi 1/- F disama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Masukkan satu persatu. Jarak fokusnya ini 40. Kemudian jarak bendanya adalah 60 ini. Kemudian kita cari dulu jarak bayangan atau S aksen. Kita pindah ya. Ini pindah ke kiri. Nah, kalau kita pindah, kalau ini pindah tidak berubah, maka ketentuannya kalau dia pindah, ini supaya mudah saja. Kalau pindah berarti dia tidak berubah tandanya. Yang pindah hanya ini ya. 1/X aksen dan 1/-40. Perhatikan
1 per aksen pindah ke sebelah ruas kiri, ya kan? Pertama dia di ruas kanan pindah ke sisi kiri, tandanya tidak berubah. Kemudian 1/-40 pindah ke sebelah ruas kanan, tidak berubah tandanya, ya. Kalau dia mau tidak berubah, yang pindah itu tidak berubah, kemudian yang tetap itu berubah tandanya, jadi negatif, ya. Oke, ini supaya mudah. Kalau dia pindah berarti dia tetap nih, ini supaya tidak negatif. Kemudian yang tetap ini jadi lawan. Ya. Oke, bisa aja kalau kalau yang pindah itu berubah tanda, berarti kalau ini ada 2 supaya tidak bingung, ya. Ini Bapak mudahkan supaya ini tidak negatif, ya. Kalau dia pindah ganti tanda bisa aja 1 per aksen itu di sebelah kiri, berarti tandanya negatif. Sama dengan pindah 1/-40 pindah ke kanan, berarti dia negatif juga. Nah, 60 tetap, berarti dia tambah, ya. 60. Supaya ini negatifnya hilang nih, maka dikali negatif juga, ya kan? Nah, ini supaya sisi kirinya tidak negatif, maka harus dikali negatif. Negatif kali negatif, positif, jadinya ini. Jadi ini kan. Kemudian negatif dikali negatif, hasilnya ini. Kemudian positif 1/60 dikali negatif, ya ini dia hasilnya. Nah, ini supaya tidak panjang caranya. Jadi Bapak langsung tadi cara singkat. Kalau dia pindah berarti dia tidak berubah, kalau dia tetap berarti dia ganti tanda. Oke. Ini kok bisa dapat 120 dari mana? Nah, dapatnya dari KPK dari 40 dan 60 itu 120. Ya, KPK, ingat KPK kelibatan persekutuan terkecil, ya kan? 40 itu kelipatannya berapa? 40, ya kan? Kemudian 80, 120, 160. Kemudian yang 60, 120, 180. Kalau sudah ada angka yang sama dari kedua bilangan, itu namanya KPK. Ini 120 adalah KPK dari 40 dan 60, ya. Ini dapatnya dari itu, ya. 120 itu dapatnya dari KPK dari 40 dan 60. Nah, untuk mengisi yang di atas bagaimana caranya? Nah, 120 dibagi 40, hasilnya 3. 3 dikali negatif 1, ini negatif, ya. Ini ikut. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Oke. Kemudian 120 dibagi 60, hasilnya 2. 2 dikali negatif 1, ini ikut, ya, negatifnya. Hasilnya negatif 2. Negatif 3 dikurang 2, hasilnya negatif 5. Kok bisa? Nah, masih ingat kelas 7 kemarin? Utangnya 3.000, kalau negatif utang, ya. Utangnya 3.000, utang lagi 2.000, berarti dia utang 5.000. Nah, kalau dia utang berarti negatif. Kemudian dikali silang. Berarti S aksen itu sama dengan 1 dikali 60, 60 dibagi 5. Hasilnya negatif 12. Ya, negatif 5, ya, maaf. Ini ada negatifnya di sini. Ya, jadi dikali silang. 1 dikali 60, 60 dibagi negatif 5, hasilnya negatif 12. Ya, karena dia negatif, nah, jadi bayangan benda itu berada di belakang cermin sejauh 12 cm, ya. Oke, kita lanjut ke B. Mencari perbesaran bayangan. Mencari perbesaran bayangan itu bisa memilih salah satu tadi. Apakah memakai ini namanya harga mutlak. Garis 2 ini namanya harga mutlak. C
jika dia negatif itu dijadikan positif. Itu namanya harga mutlak. Boleh pakai S aksen per S atau yang satunya tadi H aksen per H. Karena H aksennya, boleh pakai yang ini ya. Ya. Karena H aksennya belum diketahui, maka kita mencari memakai yang ini saja. Ya, jarak bayangan dibagi jarak benda. Ya, jarak bayangannya tadi ketemu barusan kita cari tadi. Jarak bayangannya adalah negatif 12. Kemudian jarak bendanya 60. Nah, silakan langsung dibagi. Negatif 12 dibagi 60 hasilnya negatif 0,4. Nah, jika ada tanda negatif, ketentuannya jika ada, ini namanya mutlak ya, harga mutlak. Jika dia negatif itu harus dijadikan positif menjadi 0,4 kali. Berarti perbesarannya 0,4 kali, berarti dia diperkecil ya, 0,4 kali. Kalau dia di bawah 1 itu diperkecil. Kalau di atas 1 itu diperbesar, hasilnya M ya. Oke, ingat ini namanya harga mutlak. Kalau dia negatif tandanya itu harus dijadikan positif. Ini namanya harga mutlak. Kemudian kita mencari H aksen. H aksen bisa kita cari melalui ini. M sama dengan H aksen dibagi H. M-nya sudah diketahui tadi, ini 0,4 di sisi kiri sama dengan, kemudian H aksennya belum diketahui, H-nya tadi tinggi benda, tinggi bendanya 10 ya. Berarti mencari H aksen itu tinggal dikalikan saja. 0,4 dikali 10 hasilnya 40 cm. Jadi tinggi bayangannya adalah 40 cm. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada yang kurang paham silakan japri ke WA Bapak. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.